welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hello TYU, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. I don't know where I'd be if not for your mercy. All I know is you have won it all. Now I am forgiven. Your grace has set me free. Now I'm really
Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you Jesus. Come on church. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama, say Jesus. Jesus, 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 Jesus. From my heart to the
worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. Kaulah pusat segalanya Tuhan. You are the center. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Amazing Jesus. Thank you, Lord, for being here. Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus, yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, what's up? Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun kalian berada mengikuti ibadah hari ini. Kalian semua sehat, dalam kondisi yang baik, dan sebentar kita siap buat dengar firman Tuhan sama-sama. Berapa baik dari kalian yang siap dengar firman Tuhan bisa shout yes? Bisa shout amin? Alright, so sebelum kita mendengarkan ibadah hari ini, mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah, kami bisa have a service. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami supaya waktu firman disampaikan kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan setiap teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Masih dalam seri The Fruit of the Spirit, teman-teman masih ingat kita masih membahas tentang Fruit of the Spirit. Setiap daripada kita dikenali lewat perbuatan kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita dikenal dari setiap buah roh yang kita hasilkan. Buah roh itu ada apa aja? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita sudah bahas buah roh love dan buah roh joy. Dan hari ini kita membahas tentang peace. Sama-sama bilang peace atau damai sejahtera. Nah, teman-teman, aku pengen tanya, dimanapun kalian berada, coba ingat-ingat, coba pikirkan hal-hal apa aja sih yang bisa membuat kita tidak tenang. Beberapa dari kita bisa sebut sekolah. Wow, banyak banget proyeknya, banyak banget mesti belajar ini itu, belum lagi tugasnya ini itu, ada proyek ini itu, banyak banget itu bisa bikin kita nggak damai. Rasanya kalau bangun tidur ingatnya tugas, lagi pulang sekolah ingatnya tugas, hidup kita jadi rasa nggak damai. Lalu apalagi sih yang bikin kita nggak damai? Mungkin juga karena friendship complexity. Apa yang terjadi di sekolah, ada peer pressure, ada gesekan dengan teman-teman kita, itu pun juga kita bisa berasa kayak tenang, kayak ada yang ganjel, kayak rasanya tuh nggak damai hati. Terus apalagi sih yang bikin kita bisa anxious, bisa nggak tenang? Mungkin personal struggle kita, bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita
overthinking, kita mikirin hal-hal yang terlalu jauh, itu bisa membuat kita tidak tenang. Nah, semua orang pengen hidupnya tenang. Betul teman-teman? Pengen tenang, damai, rasanya tuh nggak kayak dikejar-kejar. Nah, tapi banyak dari kita pengen punya damai, kita pengen punya peace dalam kehidupan kita, tapi kita mengajar peace yang cuman sementara, temporary peace. We often seek for temporary peace instead of lasting peace atau true peace. Semua orang pengen damai, semua orang pengen peace, tapi jangan sampai kita mengejar apa yang temporary, apa yang cuma sementara. Contoh, misalkan kita lagi pusing sama sekolah, belajar nggak bisa-bisa, kita buat bisa cari biar bisa mendatangkan peace, mungkin kita apa? Main game. Wih, waktu main game rasanya enak banget nih, rasanya damai. Tapi setelah main game langsung nggak damai lagi, langsung panik lagi. Atau mungkin apa? Kita ignoring dengan apa yang terjadi depan muka kita. Kita udahlah lihat Instagram aja. Wih, lucu-lucu ya, kita hahaha, kita ketawa, nonton Netflix. Wih, seru juga drama Korea. Tapi selesai dari itu, sepanjang kita nge-scroll Instagram, rasanya damai. Sepanjang kita nonton Netflix, rasanya damai. Tapi selesai nge-scroll Instagram, selesai lihat Netflix, nggak damai lagi, anxious lagi. Atau mungkin kita mencoba untuk bisa cari peace adalah dengan kita nggak mau tahu, pura-pura lupa dengan apa yang lagi terjadi depan hidup kita, dengan realita kita. Mungkin sepintas kita bisa rasain peace, tenang, nggak mikirin sekolah, nggak mikirin friendship complexity. Tapi waktu kita balik ke sekolah, kita balik ke teman-teman kita, kita jadi nggak damai lagi, jadi anxious lagi. Berapa banyak dari teman-teman pernah ngalamin yang kayak gini? Sama, aku pun juga pernah ngalamin kayak gitu. Aku pernah terjebak dengan aku pengen cari peace, cari damai dengan aku, yaitu nge-scroll Instagram, tidur-tiduran aja, melupakan apa yang lagi masalah. Tapi ini sifatnya cuma sementara, teman-teman. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama how we can have a lasting peace, not just temporary, tapi sesuatu yang lasting, sesuatu yang true dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa terus ada, damai itu terus ada, masalah boleh ada, complexity boleh ada, tapi damai itu tetap tinggal di dalam kita. Bagaimana caranya? Dengan kita mendapatkan God's peace dalam kehidupan kita. Peace yang ditawarkan manusia sifatnya sementara, tapi peace, damai yang ditawarkan Tuhan itu sifatnya lasting dan kekal. Damainya Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan, oleh kesulitan yang ada, tapi damainya Tuhan ditentukan karena Tuhan sendiri. So it will be last. Dan berapa banyak dari teman-teman pengen hidupnya damai, punya damainya Tuhan. So teman-teman, I'm glad you are watching this. Teman-teman melihat ini, mendengar ini, karena kita akan bahas sama-sama how to have a true peace. Kita baca ayatnya sama-sama di Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Wow. Firman Tuhan bilang jangan kamu khawatir, jangan kamu anxious, tapi nyatakan semua apa yang jadi kekhawatiran kamu, apa yang jadi kesulitan kita, apa yang jadi masalah kita kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Dan setelah itu, waktu kita buat itu, kita akan menerima damai daripada Tuhan yang melebihi segala akal. Kita nggak akan ngerti kenapa kok rasanya damai. We never know. Firman Tuhan bilang gini, transcends all understanding. Nggak ada human yang ngerti kok bisa ya berasa damai padahal banyak masalah di depan kita. Itu namanya God's peace. So, God's peace is there. God's peace is there when we, ada 3 hal. God's peace is there when we are not anxious. Orang bisa nggak damai, orang bisa anxious itu karena pikiran. So, apa yang aku mau ajak teman-teman adalah hari ini adalah taruh pikiran kita di dalam Tuhan. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Isaiah 26 verse 3. You will keep him in perfect peace,
whose mind is stayed on you because he trusts in you. Maksudnya apa sih kita menaruh pikiran kita kepada Tuhan? Kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita cuma panggil Tuhan Yesus, tapi kita tidak memposisikan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai Tuhan yang tahu segala situasi, sebagai Tuhan yang bisa kontrol hidup kita, sebagai Tuhan yang bisa berkati kehidupan kita. Maka dari itu, kita bisa anxious karena kita tidak menempatkan Tuhan sebagai penguasa atas kehidupan kita. So, hari ini aku mau ajak teman-teman, waktu kita ketemu dengan masalah, ketemu dengan kesulitan, taruh pikiran kita kepada Tuhan. Kita berpikir, oh Tuhan sanggup menolong aku melewati ini semua. Tuhan mengerti apa yang aku alami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Waktu kita taruh pikiran kita pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percayalah, anxious itu akan jauh berkurang dan bahkan gak ada sama sekali. So, teman-teman, God's peace is there when we are not anxious. Dengan cara apa? Kita menaruh pikiran kita pada Tuhan. You guys learn something? Alright. So, yang kedua, God's peace is there when we pray. Teman-teman, orang waktu dia ngadapin masalah, itu reaksi awalnya adalah panik. Reaksi awalnya ada, aduh pusing. Reaksi awalnya adalah, aduh. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita reaksinya mestinya bukan karena aduh pusing, aduh panik. Tapi kita berdoa pada Tuhan. Dengan energinya sama, tapi bisa energi tubuh kita bisa pakai untuk panik, kita bisa pakai untuk berdoa. Kalau kita panik, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau waktu kita doa, kita mengizinkan Tuhan menolong kehidupan kita. So, aku mau ajak teman-teman, daripada pakai energinya untuk panik, mendingan pakai energinya untuk doa. So, pray. Libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Every detail matters. Teman-teman, doa itu nggak perlu yang kayak panjang lebar, tapi as simple as gini, Tuhan, aku sedih Tuhan. Barusan aku dijahatin sama teman aku. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Kita nyatakan, Tuhan, aku sedih. Atau misalkan, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ngiri. Teman aku handphonenya baru. Handphone aku nggak diganti dari 7 tahun yang lalu, udah lemot. Kita bisa ngomong itu sama Tuhan. Atau misalkan, Tuhan, aku khawatir dengan ujian nanti. Udah belajar bisa, tapi masih khawatir. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan tolong aku. Kita doa sama Tuhan. Instead kita aduh, tapi kita doa. Alright? God's peace is there when we are not anxious. God's peace is there when we are pray. And God's peace is there when we give thanks. Maksudnya apa? Orang bersyukur pasti bisa melihat yang baik dari segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Maksudnya gini teman-teman, kita tahu Tuhan pasti punya rancangan yang baik buat kehidupan kita. So, bagian kita adalah apa? Kita bersyukur aja, Tuhan, terima kasih. Kalau aku hari ini kondisinya baik, walaupun aku lagi ngalamin susah, lagi ngalamin masalah, tapi kalau aku bisa sehat, aku bisa punya keluarga yang baik, bersyukur. Kita bisa bersyukur untuk hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. So, kenapa? Karena kita percaya Tuhan sudah rancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Teman-teman, so, aku punya satu ilustrasi, give thanks. Maksudnya apa sih dengan kita tahu, kita percaya Tuhan udah punya suatu rancangan yang baik? Teman-teman pernah nonton movie ya? Movie itu dari awal sampai akhir, banyakkan movie yang kita lihat adalah movie yang happy ending. Atau akhirnya adalah, superhero-nya menang. Atau they live happily ever after. Pasti endingnya bagus. Tapi kalau kita di tengah-tengah movie, pasti ada momen-momen di mana, ya kok sedih, ya kok kayak gini. Dan kita merasa, kayaknya gak ada harapan nih orang. Kayaknya ini udah nih superhero-nya mati. Tapi waktu kita follow until the end, kita melihat ada ending yang baik. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita hidupnya kan belum sampai akhir nih. Tapi kan Tuhan bilang rancangannya baik, overall baik. Walaupun di tengah-tengah kita lihat ada masalah, kita melihat ada yang gak enak. Tapi kita lihat overallnya, Tuhan sudah rancangan yang baik. Dan kita bersyukur Tuhan punya rancangan yang baik. Sehingga itu membuat kita gak anxious, gak panik. Karena kita tahu overall, it will be good. So, teman-teman belajar sesuatu? Jangan pernah kita mencari damai atau peace yang cuma sementara.
tapi carilah damai yang sejati, everlasting peace, the true peace yang datangnya daripada Tuhan. Bagaimana cara kita bisa dapat peace yang daripada Tuhan? Dengan kita tidak anxious, dengan kita berdoa, daripada kita cuman khawatir, dengan cara kita bersyukur pada Tuhan. God's peace is there when we are not anxious, pray, and give thanks. Dan aku berdoa teman-teman, kita semua pasti pengen hidupnya ngerasain damai. Nggak ada teman-teman yang, oh aku nggak suka damai, aku senang keributan. Nggak ada. Tapi kita pasti pengen kedamaian. So aku berdoa teman-teman, waktu kita melakukan firman yang kita dengar hari ini, teman-teman akan mengalami damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan menjaga kehidupan kita, dan kita akan ngalamin damai itu dalam kehidupan kita. Amin. Alright, so teman-teman, thank you so much for following until the end. I hope you guys are learning something dari hari ini dan kita bisa buat dalam kehidupan kita sama-sama. Dan sekarang aku mau ajak teman-teman untuk kita doa berkat. Yuk aku undang teman-teman angkat kedua tangan kita untuk kita terima doa berkat. Aku berdoa memberkati teman-temanku semua, biar sekolah mereka berhasil, biar Tuhan yang berkati apa yang jadi hasil kerja keras mereka, sehingga mereka dapat nilai yang terbaik dan mempermuliakan nama Tuhan. Biar setiap tangan yang diangkat diberkati Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil, jadi berkat buat banyak orang. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua mereka. Biar sejak dari mereka muda, mereka mengalami kebaikan Tuhan. Bukan cuma dengar katanya Tuhan baik, katanya Tuhan bisa tolong hidup mereka, tapi mereka mengalami Tuhan baik, Tuhan nolong hidup mereka secara personal. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita mengalir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Alright, so happy Sunday everybody, happy weekend, and see you guys again next week. Bye-bye.